Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Bincang Inspiratif kita. Siang ini alhamdulillah saya menodong sebentar Pak Samsul. Beliau adalah owner dari Getok Semar. Ini sudah name it banget, sudah namanya sudah kemana-mana melanglang buana, dan mudah-mudahan semakin berkembang Pak Samsul ke depan untuk Getok Semarnya. Nah sekarang sedikit ngobrol dulu nih Pak. Getok Semar di mana nih Pak berarti usahanya Pak? Kalau rumah produksi di Karangpandan. Karangpandannya mana Pak? Karangpandan Desa Salam. Salam. Itu kalau dari terminal Karangpandan masih naik ke arah Tamangu itu masih 3 kilo. Oke. Berarti deket Patung Semar ya? Ya Patung Semar naik lagi 1 kilo. Oke. Kemudian Pak untuk bahan utamanya apa sih Pak getok ini? Karena kan ini beneran beda banget teman-teman sama getok yang lainnya. Ya. Sebenarnya sama juga dengan singkong, cuman singkongnya singkong pilihan. Itu aja bedanya. Jadi singkong pilihan dengan kualitas yang kita jaga dari pokoknya setiap mitra kita, supplier kita ngirim itu kita pastikan kan tim yang mengupas singkong itu sendiri Mas. Ya oke. Jadi dia khusus tahu baik dan tidaknya itu mereka udah bertahun-tahun. Jangan main-main. Iya. Mereka kerjaan mereka kan guru ngocek terus gitu. Jadi mereka tahu oh ini nggak baik, ini baik, itu langsung tahu. Siap. Ya, baik gitu. Pernah nggak Pak mengembalikan singkong? Oh ini mohon maaf Pak petani ini kurang baik, tolong diganti ya. Gitu. Ya jadi gini, awalnya itu di awal-awal usaha itu ya ini belum cukup mengenakan bagi mitra ya. Tapi seiring waktu kita jelaskan. Singkong sing saka nggonamu kuwi Mas, itu tidak kita proses. Betul-betul kita itu nggak jualan besok itu. Kita harus cari singkong jenis sama dari supplier yang lain. Kan ada ya dari kan kalau jarak tahu kan Jenawi, Ngargoyoso, Tamangu. Dan cuman bisa hidup di tempat-tempat itu aja. Sehingga kita akhirnya ya. Nah, seiring perjalanan waktu akhirnya itu bisa diterima. Setiap yang tidak misalkan ya itu kan dikirim pakai karung ya, kresek lah itu ya, ada 5 kresek misalkan begitu, nanti baru satu sudah, yang lainnya ini sudah kita putus, ini jelek nggak jadi, kita kabarkan gunamu elek gitu. Jujur ya Pak ya. Oh iya, kita sama-sama menjaga dan akhirnya betul. selama sekian tahun ini semua terjaga dengan baik. Mitrane ya aja padha ngertine. Ya mereka petani juga nggonamu itu kudune wis panen apa panen, pengennya mungkin besar ya. Tapi kan melewati masa umur optimal kan nggak enak. Betul. Itu bagianan lah. Luar biasa. Detail-detail kita. Bapak, jadi secara detail dari pemilihan singkongnya sampai distribusi kepada masyarakat itu beneran ada proses yang artistik ya di sana ya ternyata ya. Jadi gini. Jenengan perhatikan itu. Jadi saya menata di meja itu aja sudah beda Mas. Betul. Karena ini kan tidak tahan ya, jadi makanan tahan sehari. Nyusunya kerdus itu saya sampaikan ke toko-toko mitra kita. Nyusunya kayak di selang-seling kayak candi itu. Ini satu dengan satu harus jarak sekian, ada biar ada udara. Gitu. Jadi walaupun disusun tinggi itu tetap ada aerasi udaranya. Sampai sedetail itu Pak. Iya, ini kan semuanya riset dari betul. Jadi kalau kita menjaga kualitas produk itu sampai harus detail hal yang paling kecil. Luar biasa. Gitu. Baik. Sedikit gambaran Pak dari proses jarak tawanya datang ke rumah sampai bentuk getoknya itu gimana Pak? Oke nih. Sederhananya. Jadi misalkan contoh hari Senin. Hari Senin singkong datang. Tim kupas itu sudah siap, ya menentukan ini baiknya. Begitu baik sudah diproses. Kemudian kita simpan, kemudian semalam itu pagi itu subuh itu pada subuh persis itu sudah kita proses. Kita proses, kita masak, kemudian kita kalau orang Jawa itu dijojok ya. Kemudian setelah dijojok masih kita masukkan mesin giling. Jadi ya dijojok, digiling. Dua-duanya harus dilalui semua. Terakhir dicetak. Itu aja sebenarnya. Baik. Yang membedakan Pak dengan getok yang lain apa sih? Saya kira gini Mas, itu pertama memang bahannya kita sangat-sangat selektif. Yang kedua prosesnya kita proses higienis. Kemudian masing-masing detail itu kita jaga. Itu kita jaga. Jangan sampai ada proses yang terlewat. Betul. Itu yang membuat akhirnya memang karena begitu kesalahan satu itu toko kita yang jumlahnya sekian itu dirugikan semua.
Dan kerugian itu akhirnya juga kembali ke saya karena saya nggak mau merugikan mereka kan. Saya harus nanggung berapa hari ini misalkan toko A itu ada 100 yang basah, kemudian ada berapa yang goreng, kemudian timus berapa. Ya yang bermasalah misalkan yang basah itu berarti saya harus mengganti 100 pagi itu. Waduh, saya sampai begitu, maka memang ini semuanya harus ketat. Harus ketat begitu. Tapi alhamdulillah itu proses-proses di awal ya, Masya Allah ini cukup stabil lah. Cukup stabil. Risetnya berapa tahun Pak total? Saya tuh sampai nggak ngitung ya. Tapi setiap produk itu lama Mas, sampai setengah tahun. Satu produk ya, satu jenis ya. Maka di saya kan ada gedok basah, gedok goreng, timus, kemudian durian pandan ya. Itu masing-masing produknya itu saya lama sekali sebelum muncul untuk dijual itu harus riset dulu. Riset terus. Saya matangkan. Luar biasa. Desainnya, kardus, semuanya, harganya itu semuanya dengan penuh pertimbangan. Nah, kan penuh pertimbangan Pak. Tentunya saat ini sudah titik di mana Bapak sudah tidak berjuang untuk diri sendiri, tetapi masyarakat juga terlibat. Begitu. Ya. Omset berapa sih Pak per bulan? Saya atau kalau per hari itu selalu nggak bisa jujur itu. Kinerja karyawan saya sekarang insya Allah 60. Karyawan 60 masuk Masya Allah. Harian tidak ada. Nah, kemarin aja waktu corona sedang mencekam itu kita 60 harus bertahan ya, sehingga akhirnya kita main sekian hari. Tapi ini alhamdulillah sudah normal Pak. Alhamdulillah. Gila, gitu. Pak karyawan 60, kemudian yang waralaba berapa titik Pak? Berapa itu ya? Lebih kurang Magetan, Madiun, Tawangmangu, Karangpandan ada sendiri dengan yayasan, kemudian Karanganyar, kemudian Solo, kemudian Makam Haji, Sukoharjo, Wonogiri, ada 9 atau 10 gitu. 10. Alhamdulillah. Jalan semua ya Pak sekarang? Alhamdulillah. Mampir ya teman-teman ke Gedok Semar di tempat terdekat teman-teman semuanya. Jejaring sosial ada Pak sekarang? Ada Facebook, IG? Saya sendiri enggak Mas. Jadi belum ya? Toko-toko itu. Mitra-mitra kita itu juga udah punya pakai itu ya, dan mereka menggunakan medsos. Kalau saya sendiri saya masih nyaman begini saja. Siap. Ya nanti anaknya tugasnya. Iya kan maksudnya. Kalau toko itu rame, saya juga ikut rame. Karena tiap hari kan gitu, itu aja. Siap. Tapi putra 2 ya Pak ya? Semua 4. Semua 4, putra 4. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adiknya, adik-adik lagi, putra-putranya Bapak bisa lebih menduniakan lagi nih Gedok Semarnya ya. Pak, sedikit ngobrol dengan teman-teman terkait dengan suka duka perjuangan Pak. Gimana nih Pak? Saya itu kan keluarga pegawai Mas. Saya keluarga pegawai, istri pegawai. Maka ketika saya lulus itu keluarga saya yang dari Demak itu juga menyampaikan ini sudah harus ke Jakarta karena saya punya Pak Lek yang sangat powerful lah di Jakarta itu. Keluarga besar saya banyak yang di departemen itu dengan beliau. Maka saya lulus langsung diminta ke sana. Saya nggak mau lah, saya pengen sendiri. Istri juga keluarganya pegawai, tapi istri kan mengikuti saya. Ide-ide saya untuk mandiri bisa diterima dan kita sepakat pokoknya sudahlah sertifikat kita ijazah kita itu hanya memang bagian dari proses kita untuk pendewasaan, pematangan pengalaman, tapi kita menginginkan untuk mandiri. Nah, ketika nggak ada backup ilmu, nggak ada backup modal, nggak ada backup pengalaman dari keluarga kita, maka akhirnya kita sebenarnya masuki alam sendiri Mas. Otodidak saya itu. Nah, maka orang-orang otodidak itu sebenarnya kemungkinan untuk gagalnya jauh lebih besar. Dan saya gagal berulang-ulang. Dan akhirnya tapi gini, karena saya punya banyak teman, setiap saya nyoba sesuatu itu saya ngelobi untuk permodalan dimudahkan. Dan 100 juta dan 50 juta nyoba lagi. Akhirnya numpuk sampai banyak sekali. Berapa Pak? 1,3 miliar. 1,3 miliar, Masya Allah. Dan saya posisinya sama sekali usaha saya itu gagal. Jadi penghasilan 0, utang sampai 1,3. Wow. Itu hampir tiap hari ada orang ke rumah. Masya Allah. Nah, ini dari pengalaman yang kita lihat itu tidak banyak yang kuat. Saya itu sendiri, saya merasa alhamdulillah saya diparingi kuat itu. Sehat juga. Sekian lebih dari 10 tahun kok diparingi kuat itu. Hampir tiap hari. Nah, maka kalau kita lihat ya, pola penagih itu kan biasanya tanggal 20 ke atas. Itu kan serem. Waduh, terus udah muka merah semua. Ada itu sudah kesulitan. Nah, maka ini fase-fase terburuk saya selama sekian tahun itu.
Tapi alhamdulillah saya melalui itu. Yang penting ketika ada musibah kuat ya besar itu, kita sebagai pasangan hidup itu solid. Ya, saya masih mesra, harmonis sama itu saya. Artinya kesulitan ini dibagi bersama. Ya. Walaupun diselesaikan bersama. Artinya gini, istri itu kan tidak sampai masuk ranah keuangannya, Mas. Jadi kalau ditagih dia nggak tahu sebenarnya utangin nopi lembaga mana, itu nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Yang tahu semuanya saya. Maka beban itu berat adik saya, bukan di dia. Saya nggak mau membagi berat itu. Berat kabeh kan ya nggak imbang kita. Harus ada yang normal. Saya sudah nggak normal, maka istri saya normal. Nah, maka satu normal saya nggak normal. Itu alhamdulillah berjalan baik. Itu masa lalu yang kemudian saya bagi ke teman-teman. Ya kalau saya sekarang ini mengadvis teman-teman kan selalu, Mas, setiap bulan selalu ada yang konsultasi. Jangan melibatkan modal besar. Bagaimanapun orang memulai itu risiko gagalnya lebih besar daripada sukses. Maka modalnya sing sidik-sidik wae. Tapi konsisten itu, ya Pak. Oh iya, sing dijogo ini. Neng modalnya itu sidik wae. Saya selalu begitu sekarang ini. Siap. Gitu. Wow, keren nih. Itu, Mas. Baik. Kemudian terakhir barangkali karena Bapak saya tahu sibuk banget, prinsip-prinsip bisnis apa Pak yang harus dipegang sama teman-teman untuk yang akan mengikuti jejak Pak Samsul? Gini, pertama bahwa kita mesti punya mimpi. Kita setia dengan mimpi kita. Orang-orang yang melihat ketika saya gagal itu sulit untuk berpikir bahwa saya masih seperti itu. Karena saya setia dengan mimpi saya. Saya harus begini, harus begini. Itu sudah terpatri, nggak bisa hilang itu. Artinya kalau saya gagal itu hanya saya perlu istirahat sebentar. Sebenarnya saya coba lagi. Gagal lagi. Saya coba lagi. Itu hanya istirahat. Coba lagi. Terus begitu. Saya setia dengan karena mimpi ini kalau orang lain melihat nggak masuk akal. Kayak gitu kok masih bertahan, itu nggak masuk akal. Maka biasanya gini, Mas, kalau gagal sudah selesai. Orang kan ayo mulane kandani angel gagal gitu toh. Tapi kalau sukses, jebule kok ya lolos ya. Kan hanya itu saja. Kesimpulan itu setelah hasilnya bagaimana. Saya nggak mau disimpulkan saat seperti ini. Iya, betul. Gitu, betul. Kita masih ada proses. Kita pengen jadi, saya itu terus terang saya tuh nggak pengen jadi pembicara. Bicara biasanya saya alami. Maka tadi biasanya saya nggak pakai materi. Saya ngomong aja. Saya berharap hanya keberhasilan saya itu menjadi inspirasi. Mudah-mudahan pasti itu Pak. Kuat kan. Dan itu mudah-mudahan berkah juga untuk Nah, semuanya. itu yang pertama, jadi kita setia. Kemudian karena setia itu akhirnya menuntut kerja nyata kita. Kita habis-habisan. Tidak hanya kita, habis-habisan saya itu. Jadi kalau gagal itu memang gagal telak saya itu, mesti begitu. Dan berkali-kali katanya ya Pak. Itu maka begitu Gedok Semar yang tanpa modal itu ternyata akhirnya begitu. Saya juga sama, langsung saya gas, langsung dalam waktu singkat itu langsung ke Solo Raya. Gedok Semar sudah menempati posisi yang atas. Iya begitu, nggak kalah lah dengan sejajar dengan master selama ini ya. Jadi dalam waktu singkat, dengan bandingkan misalkan ya Noto Suman itu kalau nggak salah sekitar 90 tahun. Untuk saat ini ya? Iya. Hampir 1 abad. Kudus itu sudah mungkin 120 tahun. Saya baru 6 tahun. Tapi karena saya ngegas. Pokoknya Solo ya harus selesai gitu. Nah, saya gas itu. Maka setiap produk saya itu pokoknya harus saya gas begitu. Nah, jadi gitu ya. Kerja nyata kita harus kerja keras kita itu harus nyata. Yang ketiga kita ya tetap bagaimanapun kita ini insan yang punya keyakinan. Betul. Maka ketika orang lain menyampaikan ke saya, tetangga, saudara, teman-teman, kok jenengan kuat gitu. Saya bangga aja nggak kuat. Saya sering lihat jenengan, saya pengen nangis sendiri gitu. Pak. Saya sampaikan, loh, nek ukurannya manusia aku kuat. Tapi kan alhamdulillah saya itu paling kuat. Bukan karena saya sendiri. Itu jelas bukan. Itu jelas bukan karena sendiri. Ya. Allah SWT menguatkan kita. Ukur ngono tok, Mas. Manusia dhewe lho. Sekarang gini, berapa pengusaha besar yang bunuh diri? Nah, banyak sekali, nggak kuat itu, tekanan nggak kuat. Pak. Nah, maka kuat itu sebenarnya bukan lo kita kuat, enggak kalau saya. Ini ada yang menguatkan. Betul. Doa mungkin orang-orang yang mencintai kita. Betul. Keluarga. Allah SWT juga membimbing kita. Maka diluangkan itu waktu-waktu. Ngaji. Sholat. Kuat tahajud. Sak kuat-kuat lah begitu ya. Mantap. Iya begitu. Ini bagaimanapun itu jelas kalau saya. Spiritual itu nggak bisa enggak. Yang terakhir barangkali. Ini sebenarnya ini beberapa di apa ya, sampai dijadikan rumus. Senang sedekah biar rezeki lancar. Tapi walaupun itu saya
lebih ke anu sekarang, lebih ke Gus Bahak saya. Oke, siap. Jadi sedekah itu ojo di head to head dengan hasil. Kalau saya segini, insya Allah nanti akan jadi begitu. Ini wilayah tertentu, wilayah spiritual. Terus toh tiga pena. Ini kita sedekah, kita membahagiakan orang lain. Karena memang Allah yang memberitahu kita begitu aja. Bisa lagi begitu. Man ahyaha wa man ahyaha faka'annama ahyana sajami'a. Barang siapa memelihara kehidupan satu orang di mata Allah, ka'annama ahyana sajami'a. Itu di mata Allah dianggap seperti memelihara kehidupan seluruh masyarakat dunia. Nah, maka kita menolong satu orang, dua orang, satu lembaga, dua lembaga, itu insya Allah itu sesuatu yang barokah. Tanpa harus di head to head loh Mas ya. Nek satu lembaga berarti nanti haji. Oh itu terlalu. Udah kita masuk transaksional begitu sama Allah ya. Oh jangan jangan begitu. Ini ranah kita sendiri. Kita dibahagiakan dengan cara-cara seperti itu. Maka setiap bulan saya walaupun masa-masa sulit itu saya berkeras tetap aja selalu ada orang yang saya harus pelihara. Itu ada saudara Mas, ada saudara, ada teman, ada lembaga sosial juga. Mantap. Ya beda-beda. Sekian. Bahkan yang paling berat kan ketika masa pandemi itu Mas. Yang puncak-puncaknya ya Pak. Saya merasa jualan mati rasanya itu. Iya Pak. Wah sepi kan itu, seperti terbunuh saja rasanya. Sementara itu saya tetap harus, orang-orang ini juga kan kesulitan masa pandemi. Betul. Ini orang akhirnya saya tetap harus saja. Tanggal muda itu tetap akhirnya saya kirim. Berat juga ketika itu semuanya. Orang kok terus wah kilo monon enggak. Sama waktu harus ngirim loh, Masya Allah, udah betul ini ya. Sekian kalau dinilai kan sekian juta totalnya, aduh. Tapi udahlah, pokoknya gitu. Karena semakin saya undur, itu pengalaman aja. Biasanya antara tanggal 1 sampai 5 saya kirim itu. Ketika saya mundur sampai lebih tanggal 10, semakin berat itu. Saya iman kan. Betul. Itu saya elak ini kono kuwi. Maka kembali lagi tetap harus tanggal muda kita kirim. Udahlah itu. Itu bagian ya kita berbagi. Ini luar biasa, putra daerah Karanganyar yang nantinya mudah-mudahan bisa menghasilkan produk-produk manusia yang berkualitas juga di bidang bisnis yang ternyata harus sukses luar dan dalam kelihatannya ya Pak ya. Luarnya seperti apa, dalamnya kita juga harus sukses. Matur suwun sangat Pak, waktu yang diberikan. Lagi cari kon ngincip iki. Boleh. Mudah-mudahan Pak Samsul sehat terus. Salam untuk keluarga, teman-teman yang belum pernah mampir ke workshopnya Getuk Semar harus mampir. Dinikmati rasanya. Sampai kapan-kapan juga pengen ke Karangpandan insyaallah. Matur suwun Pak. Itu bumboni Mas ya? Sudah. Saya itu penikmat mete tanpa bumbu. Ya, siap. Dan saya goreng sendiri. Apinya, minyaknya. Wah, ini udah pakarnya ini. Siap. Nah, kalau dia sampaikan Pak Sidik ya. Betul. Wonogiri biar punya mete aja. Yang lain enggak usah meri-meri. Ini milik Wonogiri aja. Matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Saya